Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi lahum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansyurina wa ba'du. Wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqiimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaa'ika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus guru baik Bang Anu beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam koridor kesehatan dan Allah serta warahmatullahi rezeki melimpah. Amin. Seluruh jamaah di surga yang mudah-mudahan benar-benar dilindungi surga dan dijadikan orang-orang yang ditempatkan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul hari ini menguak fadilah iman. Iman atau sisi kepercayaan dalam kehidupan manusia ini penting untuk kita kaji. Pertama, untuk mempertebal keimanan kita. Yang kedua, untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dari apa yang Allah berikan kepada kita, dari seluruh apa yang kita miliki hari ini, sehingga kita mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak bahasa yang menuntut bahwa keimanan ini utama dari setiap kehidupan orang yang beragama. Sebab Muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin otomatis Muslim. Banyak juga orang Islam yang tidak memiliki kepercayaan penuh kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Timbulnya mencari dan terus mencari, dan akhirnya melahirkan sesuatu perbuatan yang mereka meninggalkan yang Allah berikan, hak yang Allah berikan kepada hamba-Nya, karena cuma Muslim toh. Tapi kalau mukmin ini dia percaya dan mengembalikan apa-apa semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun rezeki, jodoh, maut, apapun yang ada di dunia ini dasarnya Allah berikan, dan memiliki kepercayaan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbulnya ketika diberikan apapun posisinya, dia tetap bertahan menjadi seorang mukmin yang sejati. Dibacakan di ayat tadi, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu juga ditanya sama kita, gimana ketika posisi kita mendengar ayat Allah, atau sudah tergerak hati kita ketika mendengarkan panggilan-panggilan yang Allah anjurkan dalam bentuk ibadah? Sudah tergerak belum? Sudah terletak belum hati kita? Atau masih menyepelekan? Berarti kita belum punya keimanan yang full di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru percaya toh, tapi belum mau melakukan dengan secara ibadah. Alladzina yuqimuna shalah, salah satunya orang yang mendirikan salat. Beda orang yang sholat sekedar menggugurkan kewajiban atau sholat dengan keimanan, beda. Kalau sholat dengan menggugurkan kewajiban aja ya sekedar sholat biasa aja. Tapi kalau sholat dengan mengimani bahwa yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari setiap posisi sholatnya, sebelum sholatnya, bahkan sesudah sholatnya, ada perubahan yang drastis. Sebab sholat itu salah satu upaya untuk mencegah pekerjaan yang keji dan munkar. Ini salah satunya itu. Jadi kalau orang melaksanakan sholat, kemudian masih mengerjakan pekerjaan yang munkar, atau sholatnya terburu-buru karena mengejar hal-hal yang berbau duniawi, sholat gak merasakan kenikmatan,
Sholat juga nggak merasakan dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka konteks sholatnya belum dipanggil sebagai ya ayyuhalladzina amanu, sebagai orang-orang yang beriman. Ramadan pun sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Ramadan itu hadir dan dipanggil orang-orang yang mukmin, yang beriman, bukan sekedar muslim. Muslim punya kewajiban untuk ibadah Ramadan, tapi orang-orang yang mukmin, maka puasanya itu benar-benar lillahi ta'ala, puasa khas, puasa yang bukan sekedar menahan lapar dan dahaga tok, tapi puasanya penyerahan diri secara total di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan haji, zakat, dan sedekah. Kalau orang-orang yang beriman, berhaji, berzakat, dan bersedekah ini murni lillahi ta'ala. Tapi kalau konteks kita selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka konteks ibadah kita belum menjadi orang-orang yang mukmin di dalam kehidupan muslim kita. Nah, di sini kita akan membuka konteks menguak fadilah keimanan dalam setiap kehidupan. Orang sering, saya beriman. Kadang-kala belum paham makna iman tersebut, belum paham, sehingga kita belum jadi orang yang mukmin militan. Kalau muslim semua dari lahir sudah muslim, sudah dalam keadaan Islam. Tapi mukminnya ada kadang-kala kita belum dapat. Kenapa? Karena kita belum mengkaji dan menguak makna mukmin, makna iman, apa makna iman dalam setiap kehidupan. Nah, dalam kitab ini insya Allah dibeberkan makna iman, sehingga kita menjadi orang-orang mukmin yang militan. Pertama, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Kata Nabi itu yang disebut dengan iman, mengetahuinya dengan hati, mengucapkannya dengan kata-kata atau lisan, dan mengerjakannya bil arkan, dengan badan. Jadi orang yang disebut beriman itu pertama mengetahui dengan hati, bukan sekedar di mulut lu percaya Tuhan, tapi di hati lu percaya Tuhan. Selama ini kita percaya Allah itu di mulut toh, tapi di hati kadang-kadang kita nggak percaya. Simbolnya apa? Timbulnya kita tidak menerima sesuatu yang datangnya dari Allah, baik atau buruknya. Kita nggak menerima. Ketika baik kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk menyebut asma Allah. Tapi ketika diberikan keburukan, kadang-kala kita tidak mengembalikannya kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika kita diberikan ujian, maka iman kita bertambah tuh nyebut asma Allah. Dikasih gempa Allah disebut, diguncangin dunia Allah disebut, dikasih penyakit Allah disebut. Tapi ketika dunia tenang, banyak duit, tidur enak, mobil bagus, bini cakep, kadang-kala Allah lupa disebut ya begitu. Ujian itu bahaya, ujian kenikmatan sebenarnya. Jadi ketika kita diberi ujian kayak begitu, itu sebenarnya yang sulit kita menghadapinya. Kalau diberikan ujian kesusahan, Allah disebut mulu. Biasanya begitu. Contoh lah, kita lagi sakit, bentar nyebut asma Allah, Pak, ya kan? Kemudian kita lagi susah, mama duit kagak ada, itu ngeluhnya aja ya Allah itu. Allah bokeh banget kita ini. Coba lagi punya, begitu. Padahal Allah jangan sebut. Makanya ketika orang diberikan kesusahan, sebenarnya alhamdulillah. Kenapa? Biasanya ujian datang dan keimanan bertambah di saat kita diberikan kesusahan. Makanya mengetahui keimanan mesti dengan hati, bil qalbi. Jadi bukan cuma mulut doang kita senang, tapi minimal hati kita ini mampu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap wa qawlu bil lisan, dan kita menyebutkannya dengan lisan. Di samping hati ini percaya kepada Allah, tapi mulut ini gak pernah berhenti menyebut asma Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak ada Tuhan selain Allah tuh. Mesti kita patenkan, seperti bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita matenkan diri itu. Makanya orang non muslim ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia otomatis tuh masuk ke dalam agama Islam, perkataan. Makanya sekarang lagi diperdebatkan tuh, Ustaz, gimana ucapan hari raya kepada selain agama kita. Nah, kalau kita bahas masalah kaul perkataan,
salah satu keimanan kita adalah qaul bil lisan. Berkata dengan lisan kita, mengucapkan dengan lisan. Perlu pengucapan dengan lisan, karena kadang-kadang pengucapan dengan lisan ini jadi baiat, jadi hukum. Contoh, Bang Anu merokok nih, hukumnya makruh. Tapi kalau lisan Bang Anu tiba-tiba ngomong ini, rokok ini haram, gue isep, maka otomatis hari itu haram dan gak boleh dihisap. Kalaupun awalnya makruh, tapi dari kaul, dari perkataan nih, saya haramkan rokok ini, berarti jatuhnya haram itu. Contoh lah, dulu waktu pacaran haram megang tangan, tapi pas setelah nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Maria binti Buntet dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, udah boleh dikaulin tuh. Berarti kan dari lisannya, dari apa tadi? Dari lisan, dari perkataan, termasuk cerai. Saya ceraikan kamu, jatuh ke talak satu. Kan dari, kalau cuma ya jatuh. Tapi ketika ada tauhid, saya ceraikan kamu, berarti jatuh cerai. Seperti orang selamat ulang tahun, kita meyakinkan berarti hari ini dia sedang bertambah umurnya. Lalu bagaimana ucapan hari raya terhadap agama lain? Nah kalau bil qaul jatuh sebenarnya. Berarti kita meyakini bahwa benar itu kelahirannya, meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Padahal kan kul Allahu, tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika kita mengucapkannya, berarti sudah kita yakin bahwa ada Tuhan selain Allah. Gugur gak keimanan kita? Gugur gak syahadat kita? Gugur. Maka bagaimana yang bagus? Ya, ucapan doa aja sebenarnya, gak usah dipermasalahin. Bahagia ya bos, sejahtera ya, selesai. Kita mengucap namanya doa. Doakan kepada siapa aja, semoga sukses, bahagia gitu. Nggak harus kita merubah dengan perkataan. Kan itu cuma ucapan, semua juga kan pakai ucapan. Motong ayam pakai ucapan apa? Bismillah. Kalau nggak pakai Bismillah, betul nggak? Ucapan bukan. Tapi ketika pakai Bismillah, halal. Berarti ucapan itu kan menentukan kaidahnya, hukumnya. Kayak nikah tadi, kalau nggak diucapkan, kalau kita belum ijab kabul, nggak bisa digauli, kan begitu. Nah ini ucapan. Tapi ucapan itu kan menyatakan keyakinan. Kalau sudah menyatakan keyakinan, gugur enggak? Gugur dong. Kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Sementara kul huwallahu ahad, itu aja sebenarnya. Jadi jangan diperdebatkan begitu. Bagaimana cara mengucapkannya? Sudah doakan saja. Kita mau doakan semua orang bebas. Bahagia ya, sukses ya, turut bahagia ya, selesai kan gitu. Artinya kita cuma mendoakan doa. Tapi kalau kita sampai mengucapkan, berarti kita ada keyakinan. Sebab ucapan itu kadang-kadang bisa menyandarkan hukum, nah, gitu kan. Jadi wa amalu bil arkan, dan kita melakukannya, menjalankannya dengan arkan badan. Orang kalau cuma ngomong beriman saja, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, tapi tidak mengerjakannya lewat ibadah, ya berarti nggak beriman. Orang yang ngomong beriman salah satu tadi wa aqimus shalah wa atiz zakat. Keluarkan, jalankan sholat. Kalau lu ngomong beriman nggak sholat, ya berarti belum beriman. Kenapa? Karena sholat ini kewajiban bagi muslim dan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Ini sholat. Mengeluarkan zakat, haji kalau mampu, Ramadan kalau nggak dilakuin, jangan ngomong beriman. Artinya kenapa? Ketika iman itu diketahuinya, diyakininya dengan hati, kemudian dilanjutkan dengan ucapan dan dilakukan dengan keseharian lewat badan, lewat ibadah. Jadi kalau memang aku beriman, kerjakan apa yang diperintah Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Lu ngomong iman tapi masih mabok, iman dari mana? Ngomong iman masih judi, dari mana kan begitu? Ketika orang sudah mempercayai Allah, berarti dasarnya takut kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, berarti nggak mau mengerjain hal-hal yang buruk dan pasti mengerjakan hal-hal yang terbaik. Jadi jangan disepelekan nih masalah begini nih. Jangan disepelekan. Udah lo nggak usah itu ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Karena ada beberapa dari ucapan jatuhnya hukum. Hati-hati. Nikah kan dari ucapan, cerai dari ucapan.
datangnya haram atau halal dari makhluk dari ucapan dan lain sebagainya. Bahkan bisa halalnya sesuatu dari ucapan. Ayam dipotong nggak pakai bismillah haram. Nah, gitu kan. Makanya mesti diperhatikan di situ. Jadi jangan menyepelekan sesuatu, udahlah kita toleransi. Banyak toleransi di luar itu. Kita pasti toleransi. Menjenguk sakit kita nggak haram, menjenguk mereka sakit, mendoakan mereka nggak haram. Jadi kalau dikaitkan dengan syariat, dengan ketauhidan, ya kita udah punya landasan lakum dinukum waliyadi. Ini syariat nih, bagimu agamamu silahkan, tidak ada musik, bagimu agamaku. Kalau orang toleransi, kita nggak usah diajarin toleransi. Insya Allah di setiap sisi Al-Quran mengajarkan toleransi yang terbaik. Bahkan gimana nggak toleransinya Rasulullah SAW, sangat toleransi ya Rasulullah, sangat toleransi. Kemudian yang kedua, kalau Rasulullah SAW al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilm. Iman itu sesungguhnya dalam keadaan telanjang, wa libasuhu taqwa, dan bajunya keimanan itu takwa. Kemudian wa zinatuhul haya, dan hiasan-hiasannya itu adalah malu. Wa thamaratuhul ilmu, dan buahnya dari keimanan itu ilmu. Jadi iman itu masih telanjang, kepercayaan itu masih telanjang. Mesti pakai baju. Apa bajunya? Takwa, ketakutan. Takwa, takut kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Orang kalau punya iman tapi masih nggak takut dengan perbuatan dosa, berarti masih telanjang imannya. Orang kalau merasa dirinya beriman masih ninggalin sholat, berarti masih telanjang. Tapi kalau bajunya adalah takut, takwa, taat kepada Allah, di mana dia tempat, dia merasa dilihat Allah. Mau sembunyi, mau terang-terangan, mau nggak tahu, mau tidak diketahui, tetap kan Allah Maha melihat. Di mana kita bisa menyembunyikan dosa? Di bawah tanah yang paling dalam, atau di langit yang paling tertinggi, atau di samudra yang paling terluas, atau di tempat yang paling tersepi dan tergelap. Orang lain bisa nggak melihat, makhluk bisa nggak melihat, tapi Allah dimanapun, bahkan kita di ujung dari lubang semut sekalipun, kita bersembunyi dari dosa, tetap Allah Maha tahu. Sebab Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada. Makanya kalau kita sudah punya rasa taat, punya rasa takut kepada Allah, nggak bakal berbuat jahat. Pengen mabuk, ya Allah, orang kagak ngeliat, nyokap kagak ngeliat, bini kagak ngeliat, tapi kan Allah melihat. Atau tidak, di saat kita sholat, hati kita mana-mana, hati kita pengen sesuatu, orang lain nggak ada yang bisa baca hati kita, tapi Allah Maha tahu apa yang kita baca dalam diri kita. Makanya bagaimana caranya? Jadikan di mana tempat, di setiap tempat Allah selalu melihat, mendengar, dan membaca setiap hati dan pikiran kita. Baru kita melakukan apa-apa takutnya luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita dikatakan orang beriman? Ketika ramai kita takut, tapi ketika di tempat yang sepi orang nggak melihat, kita nggak takut melakukan sesuatu. Atau ketika orang yang nggak mengetahui manajemen program kita ambil atau kita mengambil yang bukan haknya, seakan-akan manusia nggak melihat, diambil begitu saja. Jangan ngomong beriman, berarti masih telanjang. Sebab walibasuhu taqwa, bajunya keimanan takwa, wazinatuhul haya, dan perhiasan iman itu malu. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, seharusnya punya rasa malu. Makanya kan ketika Jahdar bin Rabi'ah ini bertanya kepada Ibrahim bin Adam, ya Ibrahim bin Adam, ya Abul Ishaq, saya ini pengen taubatan nasuha. Udah beberapa ulama yang saya tanyain, cuman kagak paham-paham juga, hati saya kagak terketuk. Tolong kasih saya nasihat. Apa kata Ibrahim bin Adam? Abul Ishaq, ya Jahdar bin Rabi'ah, wa takun fil masjid tajib bisturul. Hei Jahdar bin Rabi'ah, kalau lu ini pengen taubatan nasuha, pengen dapat hidayah, tapi lu masih melakukan perbuatan dosa, jangan sekali-kali lu makan rezeki Allah. Nah Jahdar kan protes, kalau gua nggak boleh makan rezeki Allah, gua makan rezeki apaan? Kan selama ini semua yang ngejadiin Allah. Kita makan pisang goreng kan, yang numbuhin pisangnya Allah.
Kita makan beras kan yang numbuhin padinya juga Allah. Apa yang bukan sumbernya dari Allah? Dunia ini kan memang Allah yang bikin. Tapi apa kata Ibrahim bin Adam? Kalau sampean memang nggak bisa makan kecuali datangnya rezeki dari Allah, kenapa nggak malu? Kenapa nggak malu ketika makan rezeki Allah masih berbuat maksiat? Seharusnya ketika kalau kita lagi berbuat maksiat malu loh. Kita makan rezeki Allah tapi berbuat maksiat kepada Allah. Nah, orang yang punya perhiasan malu dalam kehidupan ini orang yang beriman. Nah, kalau kita masih nggak malu berbuat kejahatan, maka kita belum dikatakan orang-orang yang beriman. Masih telanjang kita. Nah, kita kan masih kagak malu-malu melakukan. Kita ninggalin sholat kagak malu, tapi kita datang ke kantor terlambat, malunya luar biasa. Kita nggak ngerjain ibadah, nggak takut ditegur sama Allah. Tapi kita nggak masuk kantor, takut ditegur sama Anu. Berarti Anu lebih besar dong dari Allah, lebih ditakutin dari Allah. Padahal yang menciptakan siapapun kan Allah. Seharusnya ketika kita terlambat dengan urusan Allah, ketika kita nggak masuk dengan urusan Allah, itu kita lebih malu dan lebih takut. Tapi dasarnya kenapa kita masih takut dengan hamba? Intinya lu semua belum punya manisnya keimanan, gitu kan? Digoda adalah digoda dengan uang, ibadah kita lewat. Ini lagi ngaji gini nih, tadi ditelepon mau dikasih 10 juta diambil sekarang. Gue yakin lu gak bakal bertahan ya. Habis ngaji. Gak mungkin. Ngaji dulu. Udah gak mungkin ya. Sepik ngerokok di luar senggal betul juga gak apa-apa. Iya. Kalau perkara godaan gitu kacau urusannya gitu. Atau tiba-tiba nih Bang Indra ini ada job dadakan nih, ada mobil mau dikirim 40 harga 2 kali lipat. Cuman harus hari ini tanda tangannya nih. Bertahan kalau di sini. Iya kan? Iya kan dong? Iya. Atau pas malam Jumat order lagi banyak-banyaknya dong. Ngaji pernah apa enggak? Ya gue yakin. Artinya kenapa? Jujur kita belum merasakan manisnya iman. Masih tergopoh-gopoh dengan urusan dunia yang sifatnya sementara. Tapi masih kadang-kala menyepelekan urusan akhirat yang sifatnya abadi. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada satu kewajaran karena kita masih dalam kehidupan yang nyata. Sebab yang gaib kan kita belum ngelihat. Kalau seandainya surga dan neraka itu dilihatkan, gak ada orang yang mau berbuat jahat, udah dilihatkan dulu gitu loh, otomatis. Tapi sesuatu ujian itu memang harus disembunyikan dulu soalnya, namanya ujian. Kalau ujian dikasih tahu soalnya nyontek, artinya orang nggak susah-susah lagi belajar. Kita pengen mendapatkan sesuatu yang mulia, ya mesti belajar dari ujian yang hari ini kita dapatkan. Sholat itu merupakan ujian bagi kita, karena mungkin di antara sholat menyita waktu, padahal Allah kasih waktu begitu efisien, tapi tetap kita merasa tersiksa. Padahal cuma 4-4-3-2. Seandainya satu waktu itu dikasih 50 rakaat, selesai udah. Gak ada kita yang sholat. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, ketika kita mendapatkan ujian, ada sesuatu yang gak ridho ketika kita lulus ujian. Siapa? Salah satunya iblis. Makanya ngaji kayak begini, gimana gak enak loh. Anu tuh sampai beli teh langsung dari Arab minumnya. Dari Arab loh. Dikasih kemarin udah ngobrol sama gua, digecekin jahe emprit namanya tuh kan. Siapinnya dari sore loh tuh jahe itu. Dari sore loh. Digecekin, direbusin, dikasih susu. Tinggal nuang, tinggal minum. Mau yang dingin tinggal ngambil batu esnya. Mau yang panas sudah disiapin termos anti dinginnya. Ya nggak enak nggak? Rokok disiapin, asbak disiapin, gorengan sampai mau belantak gorengannya. Tapi kenapa yang seperti ini sulit? Padahal dia nongkrong di rumah tuh sampai mikir, gue pengen makan gorengan. Padahal kalau mau makan gorengan sampai puyeng, datang aja ke pengajian sebenarnya. Iya kan? Jadi pengajian itu nggak ada syaratnya. Masuk pengajian push up 10 kali kagak ada. Sepanjang sejarah rindu surga didirikan, nggak pernah jamaah nunggu ustaz. Itu mah titipan. Titipan gitu. Hati. Sepanjang sejarah itu, nggak ada sejarahnya jamaah nunggu ustaz. Yang ada ustaz nunggu jamaah. Walaupun ustaz datang jam 10 masih nunggu. Iya. Untungnya aja.
Ya ini julus bahasa antam di majelis ilmu itu loh. Duduknya kita sejam aja di majelis ilmu itu menggugurkan dosa-dosa. Amin. Jadi nunggunya kita dari maghrib, nunggunya orang di majelis berapa jam tuh sampai sekarang dosa kita berguguran tuh bang. Amin Allah. Cuman yang namanya nunggu itu kan Romai Rama aja lagunya menyakitkan menunggu ya. Datanglah beberapa kali diulang-ulang tuh. Saking menunggunya. Apa perlu Ustaz nyanyi lagu Romai Rama gitu? Kedatanganmu ku tunggu. Itu dia. Harusnya Israel yang manggil gitu. Lanjut. Wa sallallahu alaihi wasallam la imanu liman la amanatahu la amanata lahu. Tidak dikatakan dia orang beriman ketika dia meninggalkan amanah atau tidak amanah sama sekali. Nah, kalau orang udah nggak amanah, nah, disebut orang beriman. Namanya orang yang berkhianat. Nah sekarang pengkhianatan itu terjadi di mana-mana loh. Terjadi pengkhianatan di mana-mana. Ini pusat pengkhianatan. Udah sampai mana lo? Udah tinggal 3 meter lagi. Kita mau kirimin barangnya, padahal orang masih nongkrong di rumah loh. Ini pusat pengkhianatan. Hatta kiai juga gitu kan. Udah nyampe mana? Udah 3 main bola nih. Boleh deh. Baru siap beres-beres. Ya kan? Berarti ini menciptakan dosanya ini. Udah kelar belum? Udah 3 titik doang, padahal baru pengen dikerjain. Dan sekarang bohong tuh udah gak malu. Tiba-tiba telepon nih, lagi di mana? Ini udah mau deket nih, udah mau nyampe nih, belum jalan. Karena kita masih ngobrol. Jadi bohong jamaah kan gitu. Yang nggak dengerinnya ikut membela yang bohong. Makanya bagaimana caranya kita bisa jujur? Sulit juga mau gitu kan. Padahal sampai dimanapun ditanya, kalau kita jujur masih disenat ya nggak jadi masalah. Kenapa kita harus udah deket lagi nih? Apalagi 3 menit lagi kan begitu. Ini subhanallah. Jadi tanpa sadar dengan teknologi kita diajarkan kebohongan. Makanya dibuang yang begini nih gitu kan. Hah? Nah, sayang. Nah kita mau coba untuk jangan jadi orang-orang yang berkhianat. Amanah ini paling penting. Karena amanah itu susahnya luar biasa. Susah menjalankan, makanya ciri-ciri orang yang munafik salah satunya mereka berkhianat ketika diberikan amanah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan dia seorang beriman sebelum dia mencintai sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, saudaranya. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Begitu loh. Makanya orang ini sering menebar kebencian. Sholatnya bagus tapi sering menyebar kebencian, belum disebut beriman. Karena tidak dikatakan dia orang beriman sebelum dia mencintai li akhihi, sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Percuma sampai jidat lu bengok, sampai lu sholatnya belum utak, tapi lu sering nyinggung orang lain, gak menghormati pendapat orang lain, habluminanasnya berkurang. Ya percuma lu habluminallahnya hebat, sementara habluminanasnya ditinggalkan. Kecuali memang hidup lu untuk Allah toh ditakdirkannya gitu. Tapi kan kita nggak bisa, masih habluminanas. Artinya menjaga karakteristik orang lain, menjaga persahabatan, menjaga bertetangga dan lain sebagainya. Sebab percuma lu ngomong beriman tapi lu masih menyakiti hati orang lain. Di sini disebutlah yu'minu ahadukum, tidak dikatakan ente beriman hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian itu mencintai saudaramu, kerabatmu, tetanggamu. Begitu. Jadi prinsipnya kalau ada tetangga ini sholatnya khusyuk, bagus, ngajinya cakep, tapi sama tetangga masih sengke, masih pengen menang sendiri, jangan ngomong beriman. Dia juga tahu hadisnya, la yu'minu hatta yuhibbu li akhihi. Enggak dikatakan oleh seorang yang beriman sampai lu mencintai sahabatnya.
Jadi lu kalau masih berantem, masih usil, masih iri, dengki, hasad, hasut, ini jangan ngomong sudah beriman. Cintai kerabatmu, sahabatmu, keluargamu seperti kau mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena manusia nggak bisa bersifat individual. Bisa nggak lu individual? Nggak bakal bisa. Lu mati butuh orang yang mandiin. Kecuali lu mandi sendiri, enak. Ngapain sendiri, ngelibet sendiri, ngubur sendiri, gotong sendiri, nggak bisa. Lah mati kita butuh orang yang mandiin. Jadi kalau kadang ada orang yang hidup nggak mau bertetangga, sendirian aja. Tapi ketika mati minta ada orang yang mandiin. Atau lu lebih senang di kantor gitu. Tapi mati maunya disolatin di masjid. Kalau lu begitu mati lu sholatin di kantor. Bos lu suruh jadi imam, karyawan suruh jadi makmum. Tapi enggak. Nah kita mesti bersosialisasi. Hablum minan nas. Pertama tuh, berhubungan dulu dengan manusia. Kalau sudah berhubungan dengan manusianya indah, insya Allah berhubungan dengan Allahnya nikmat. Hormati dulu sesama manusia. Ibda bin nafsi, dimulai dari diri sendiri, nggak usah iri, nggak selebih, kan masing-masing sudah jalurnya. Kalau kita sudah mau menghormati hamba-hamba Allah, mencintai hamba Allah, insya Allah kita akan mengerti tentang mencintai Allah. Ya? Jadi jangan nikmat ibadah sendiri, bos. Ini kadang-kala ada orang yang merasa benar sendiri, merasa ibadahnya udah yakin surga, nggak perlu bantuan orang lain. Atau merasa benar sendiri, kagak bisa, orang kagak ada yang bersih, ada aja kotornya, orang nggak ada yang ingat, ada aja lupanya, orang nggak ada yang kuat, ada lemahnya, orang nggak selalu sehat, ada sakitnya, manusia nggak bakal hidup terus, ada matinya. Nah, mati itulah, sakit itulah, kuat lemah itulah, nah kita butuh orang lain. Sakit kalau nggak ada orang, kelengar gitu, kita butuh dokter orang lain, ya kan? Kita butuh yang ngejenguk dari orang lain. Masya Allah ya. Al-imanu nisfani, fanisfu bis sabri wa nisfu bis sukri. Iman itu dua bagian. Sebagian di dalam sabar, sebagian lagi di dalam syukur. Itu iman tuh, ada dua tuh. Di sabar itu keimanan, di syukur keimanan. Sebab orang menciptakan sabar itu susah, Pak. Rasul kalau setiap mau jalan ke masjid ditimpain kotoran tuh. Tapi yang nimpain kotorannya sakit disamperin sama Rasul, dibawain makanan yang bergizi, ditengokin. Kira-kira lu setiap mau ngaji ke sini ditimpain tuh. Mau sama kotoran lah, ditimpain lah sama batu atau sama kerikil, letak letuk gitu. Pas orangnya sakit, kira-kira lu kunjungin apa lu? Kan gitu, sabar itu susah. Makanya hadiah sabar as-sabru sawabuhul jannah. Hadiah sabar itu pakaian surga. Orang kalau jadi pakaian surga otomatis surga. Nah kita nih yang sulit sabar bro. Sulit. Orang sih ngomong anak sabar, sabar. Tapi mengerjakan sabar itu susahnya luar biasa. Kenapa? Karena emosi ini selesai memang bisikan setan. Makanya emosi itu merusak dalam kehidupan. Sulit kita sabar. Lagi gak punya duit, di rumah kagak ada makanan, bini bawel, anak bandel, ada orang ajak berantem, jadi apa kagak tuh? Jadi nol dikit gue gebukin habis-habisan, gue lagi sumpah banget, gue lagi bokeh gue nih, bini lagi bawel, lu pakai ngeledekin, gue bacok nih gue gitu. Menciptakan sabar itu susah. Ngomongnya gampang, sabar, ikhlas itu gampang banget, tapi bisa. Iya, jangan kata sama orang lain. Sama yang setiap hari ngedampingin kita aja susah menciptakan sabar. Susahnya luar biasa. Karena memang setan itu pengen kita emosi. Emosi itu membakar jiwa, jelas. Makanya orang emosi itu pasti nyesel akhirnya. Sampai marah sama anak itu, kadang-kadang ngomong gak sadar, lu pecahin juga kepala lu gitu. Padahal itu satu tahu doa. Karena dulu ada ceritanya gini. Ketika seorang anak itu bandel kecilnya, ini bandel banget. Akhirnya tanpa sengaja mencari pas bunga kesayangan keluarga itu, karena mungkin dari Singapura. Nah emaknya nggak ngomongnya nggak sadar. Kenapa nggak pala lu aja yang pecah? Cuma ngomong begitu doang. Makanya betul kata orang tua, hati-hati kalau ada malaikat lewat tuh ngomong jadi beneran. Mecahin pas bunga, saking marahnya nih emak,
Kenapa nggak kalah lu aja yang pecah sih? Gitu. Saking marahnya itu. Dewasa anaknya sayang banget sama mamanya, sayang cinta banget sama mamanya. Kerjanya di proyek, tiba-tiba ditelepon, ketimpa batu dari atas, pecah kepalanya. Ibunya kok sampai protes, kenapa anak gua ini sampai begitu? Padahal dia baik banget sama gua. Karena doa dulu lu begitu, kenapa nggak kepala lu aja yang pecah? Makanya kadang-kadang kita hati-hati, makanya anak kita nggak pernah baik kan kita ngomong anak setan, bener banget kayak setan tinggal aku lu. Emang budenya bener-bener kayak setan gitu. Kadang-kadang omongan kita doa. Makanya kalau anak-anak begini lagi bandel, kita omongnya anak pintar, anak juragan, anak raja, anak kaya yang cerdas. Bandel amat sih. Tapi doanya masuk. Gak apa-apa. Bandel amat sih sayang, anak pintar, anak raja gitu. Lah kita kan anak-anak kagak. Ibu kok ibu anak goblok banget lu. Ngidam apaan sih setan? Lalu yang bikin dulu ngidam apaan? Berarti ngidam setan. Ya? Ini makanya kasih tahu nih. Anak lu gimana nggak pinter, nggak mau pinter. Mati kalau ngajarin goblok amat dulu. Sering begitu kan. Otak lu kepake bego banget gini aja nggak bisa. Jadi anak bego. Kadang-kala omongan itu doa. Makanya salah satu keimanan tadi diucapkan dengan lisan. Lisan kan bisa menghalalkan yang haram dengan lisan. Tapi kadang-kala kita mengucapkan sesuatu sama anak kita itu. Nah, makanya bagaimana caranya? Yang namanya anak-anak udahlah bandel dikit, mecahin misalnya ngebakar motor. Anak saya anak pinter, jangan bakar motor itu mahal. Rumah lu bakar. Itu kan. Ya Allah ya Rabbi. Kadang kan orang tua begitu, agak sakit ya lu apa kagak mau sakit tapi main mulu. Gila anak sakit dia juga repot. Doa lagi mau ya Allah sembuhin anak saya. Lah kemarin lu minta sakit, sekarang udah dikasih sakit minta pengen disembuhin. Maunya gimana sih? Jadi kalau sudah tahu begitu, jadikan kata-kata ini selalu jadi doa gitu loh. Kalaupun sekelas orang itu nggak baik, tapi kalau kata-katanya sampai masuk ke dalam hati, makanya dulu kalau ngomong pas ada petir itu bisa jadi kenyataan gitu ya. Kemudian idza dakhala ahlul jannah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati jannata ahlun nari nara amara Allah taala bi an yakhraja minan nar man kana fi qalbihi misqalati dzarratin minal iman. Ketika ahli surga itu masuk ke surga dan ahli neraka itu masuk ke dalam api neraka, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan bi an yakhraja untuk mengeluarkan minan nar dari api neraka man kana bagi setiap fi qalbihi manusia yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman, yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun sebesar atom. Ntar yang masuk surga nih, udkhulul jannata, masuk surga. Yang masuk neraka, udkhulun nar, masuklah engkau ke neraka. Tapi suatu saat Allah menyuruh para malaikatnya masukkan itu dia ke surga. Kalaupun ada keimanannya cuma sekedar sebesar atom, sebesar biji sawi. Atom itu kan nggak kelihatan. Kalaupun lu cuma syahadat sekali waktu kawin, juga dituntunnya berapa kali? Asyhadu alla ilaha illallah. Bahasa kasarnya begitu. Kaku banget. Tapi Allah keluarkan dia. Kalaupun dia punya keimanan kepada Allah hanya sebesar atom sekalipun. Tapi digodok dulu dalam api neraka. Udah angus dulu baru ke surga. Orang yang di surga udah nyantai, udah ngerokok di sana. Tiba-tiba teman kita, woi lu angus separoh, mana lu? Diem lu. Udah angus separoh. Buku gua mau mutihin di sini. Berapa tahun di neraka? Dia ditanya udah, sampai banget. Ketemu siapa aja di sana? Ada Teddy, cuma bentar doang sama dia. Untung dia masuk di surga, gitu. Kalaupun sebesar atom, sebesar biji sawi,
Kalaupun dia punya keimanan, maka Allah menyuruh keluarkan dia dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Jadi ini kabar gembira, bos. Kan kita berapa tahun ya dong ngaji dulu di surga? Kan lumayan. Ini kan bukan sekedar atom tuh. Lumayan. 3 tahun tuh ya, lumayan. Apalagi yang pakai nyetel gini tuh, wih, Lagi. itu dia tuh. Beda tuh, ada bonus itu, masya Allah tuh. Apalagi yang mimpin tahlil dia gitu kan. Buang Allah ya Rabbi ya Karim kan gitu. Apalagi yang nyediain makanan segala macam ya kan. Nah lu yang dari lontar ke sini lumayan kan. Dan yang sedih mah yang dari tetangga sebelah. Kerontokin dosanya belum sampai kaki udah nyampe. Kan lu mau jauh dari rontak tuh, rontok dosa tuh, rontok. Makanya lu muter dulu tuh. Gitu ya kan. OTW dulu. Dari Selipi, Cempaka Putih, lu baru datang ke sini, rontok ya. Udah cuman loncat doang baru mau rontok, udah nyampe, balik lagi dosa kan. Bahasa kasar gitu. Nanti semuanya bakal masuk ke dalam surga Allah. Dikeluarkan kata Allah dari neraka. Kalaupun punya keimanan cuma sebesar atom atau sebajar biji sawi. Ini subhanallah, itulah nikmatnya orang-orang yang beriman. Jadi hayo yakinkan dengan hati, ucapkan dengan perkataan, kemudian jalankan dengan tubuh melalui ibadah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang disebut beriman kepada Allah. Pakaian iman adalah takwa, kemudian hiasannya adalah malu, dan buah iman adalah ilmu. Nah, nyari ilmu begini kita lagi manen buahnya keimanan. Sebab orang muslim kalau nggak nuntut ilmu susah untuk mencapai titik keimanan. Karena Allah pasti pakai ilmu, ibadah pasti pakai ilmu, maka buah dari keimanan ilmu. Mencari ilmu itu berarti kita sedang memanen buah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan?